Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, ya kita berjumpa lagi dalam devotion pagi hari ini bersama Sawendi dan Sir Andre. Kita akan memandu kalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Sawendi harap kalian ada di rumah yang sedang melihat video ini. Mohon kita sama-sama untuk benar-benar memberi hidup kita kepada Tuhan, mengikuti puji-pujian dengan sungguh-sungguh, mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai dengan akhirnya. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati setiap kita, masih memberi kesehatan kepada setiap kita sampai dengan detik ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat pagi ini Tuhan yang begitu indah, yang Tuhan beri bagi kami ya Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami mau dekatkan hati kami, mau lekatkan hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus boleh dapat menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, amin, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus boleh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk ditaburi dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami, sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan boleh menikmati buah itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Salam sejahtera selalu. Kali ini devotion ini akan membahas tentang siapakah calon pemimpin yang hebat. Sebelumnya marilah kita baca firman Tuhan, ada di kitab Ulangan pasal ke-28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di kitab ini, di Ulangan 28, ini adalah perkataan Musa yang berasal dari firman Tuhan sendiri yang ditaruh di mulut Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Ayat ini juga berbicara bahwa ini adalah janji Tuhan dan yang ya dan amin, yang pasti dan akan terjadi. Tidak peduli siapapun engkau, tidak peduli apa yang kamu alami, firman Tuhan adalah ya dan amin, bahwa kita semua ini adalah kepala dan bukan ekor. Tapi ayat ini kalau kita perhatikan, saudara, adik-adikku, di ayat ini berbicara tentang janji Tuhan yang bersyarat. Kuncinya adalah ada di ayat ke-13 yang di tengah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kuncinya adalah setia. Jadi ketika kita setia di dalam destiny Tuhan,
maka Tuhan akan beracara, Tuhan akan menggenapkan janjinya ini. Ini berbeda dengan apa yang kita alami di dunia. Ketika kita berbicara tentang kelemahan, kekurangan, dan semua handicap yang ada, dunia akan cenderung membuat kita ini turun. Kita ini cenderung dibully, cenderung disalahkan, cenderung kita dicaci maki. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan mempunyai janji yang luar biasa. Ada kasih yang luar biasa. Di dalam Yesus ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan Tuhan di dalam firman-Nya menganggap kita semua ini sebagai biji matanya. Dan kita ini sebagai ciptaan yang luar biasa. Ada firman Tuhan berkata bahwa kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan sendiri. Bayangkan bahwa kita ini ciptaan, tapi kita diciptakan serupa, seperti sejajar dengan Sang Pencipta sendiri. Itu adalah suatu privilege, suatu kehormatan yang luar biasa. Itu tandanya bahwa kita ini punya potensi yang tersembunyi, yang luar biasa. Mari kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada di Alkitab. Sebagai contoh yang pertama adalah Daud. Daud itu dulunya hanya biasa-biasa, saudara. Daud itu anak yang tidak dianggap oleh orang tuanya, oleh ayahnya Isai. Daud itu postur tubuhnya itu kecil, tidak tinggi, dan mukanya kemerah-merahan. Kata kemerah-merahan di sini ini seperti Daud ini dianggap seperti anak kecil dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang pertama dan lain sebagainya. Kakak-kakak Daud ini mempunyai perawaan yang tinggi besar, gagah, seperti seorang tentara yang gagah. Kakak-kakak Daud punya karir-karir militer yang luar biasa. Tapi Daud sendiri, Daud itu dulu adalah seorang gembala domba, saudara. Ketika Samuel disuruh mengurapi seorang anak Isai, waktu itu Tuhan tidak menyebutkan namanya, dan Samuel turun ke keluarga Isai. Ketika melihat kakak yang pertama, Samuel melihat ini pasti dia di dalam hatinya. Tapi Tuhan berkata tidak, karena Samuel melihat perawan postur yang tinggi, yang gagah, ini pasti raja. Ternyata bukan, saudara. Setelah kakak-kakak Daud semua diundang di hadapan Samuel, semua Tuhan berkata tidak. Tinggal satu, Daud yang sedang ada di padang, yang sedang mengembalakan domba. Daud ini seperti dipasrahi suatu pekerjaan yang dalam tanda petik kurang penting. Tapi setelah Daud diundang dan Tuhan berkata, ini dia raja yang harus engkau urapi, Samuel. Samuel mengurapi Daud, dan kita tahu Daud menjadi tentara dan kemudian menjadi seorang raja yang luar biasa. Dalam karir kemiliterannya, Daud menghabiskan banyak musuh-musuh Filistin. Beribu-ribu laksa dihancurkan. Daud berhadapan dengan Goliat. Daud itu seorang yang kecil, tapi dia menghadapi seorang raksasa yang tinggi besar, yang jauh daripada tinggi orang Israel umumnya. Daud menjadi raja yang luar biasa. Daud dikenang sebagai raja Israel yang besar, saudara. Hari ini, apakah kondisi ini ada di kita semua? Kita ini adalah ketika kita ini orang-orang yang tidak dipedulikan, dianggap sepele, dianggap tidak penting. Tapi firman Tuhan berkata, engkau pemimpin. Contoh yang kedua adalah Musa.
Musa seorang nabi yang besar di Israel, nabi yang betul-betul orang Israel menaruh hormat. Musa dulunya sewaktu bayi dibuang. Dia adalah orang yang dibuang karena ada pembunuhan bayi besar-besaran. Dan Musa diambil dari sungai Nil, diambil oleh putri Raja Firaun, dibesarkan. Musa ini punya penyakit minder yang luar biasa. Kita bisa baca di Alkitab bahwa Musa itu punya cacat gagap. Ketika kita tahu bahwa gagap itu adalah suatu kekurangan kejiwaan yang sangat berdampak pada fisik. Dalam keminderannya, Musa berkali-kali dipanggil Tuhan untuk menyampaikan perkataan yang ditaruh di mulutnya, tapi berkali-kali Musa menolak. Bahkan Musa betul-betul menolak, dan Tuhan menunjuk Harun sebagai perantara firman Tuhan. Dan Musa, kata Tuhan, engkau akan menjadi Allah bagi Harun. Pada akhirnya Musa menjadi pemimpin yang luar biasa. Kita bisa lihat sejarahnya. Musa adalah panglima yang luar biasa. Musa adalah nabi yang luar biasa. Dalam hal ini, dalam kondisi yang sekarang, kita bisa melihat apakah kita ini ada di kondisi Musa yang banyak kelemahan, yang banyak handicap, minder luar biasa, mindernya akut, bahkan tergagap-gagap. Sekali lagi firman Tuhan ini adalah janji Tuhan bahwa kita ini adalah kepala. Orang yang ketiga adalah Gideon, saudara. Gideon adalah orang yang paling muda, orang yang paling kecil di kaum Manasye. Ketika itu Israel sedang berperang melawan orang Midian, tapi orang Israel tidak punya kekuatan. Israel menjadi bulan-bulanan. Ketika orang pasukan Midian itu datang, menjarah desanya, menjarah dusunnya, semua yang ada hasil pertanian semua dijarah, dari hal yang besar sampai kecil. Bahkan saat itu ketika pasukan Midian datang turun untuk menjarah, orang-orang Israel langsung bersembunyi. Tidak ada satupun yang berani, tidak ada satupun yang punya nyali untuk menghadapi orang Midian. Waktu itu Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin suatu pasukan Israel. Ketika Gideon dipanggil, Gideon tahu dia punya trauma yang mendalam. Dia punya ketakutan yang luar biasa untuk menghadapi pasukan-pasukan Midian ini. Bahkan Gideon meminta tanda berulang-ulang kali. Gideon menjadi seorang yang seperti trauma, takut, ragu-ragu apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan memanggil Gideon saat itu, "Hai pahlawan yang gagah berani." Tuhan tidak pernah membuat seseorang itu down, tapi Tuhan selalu melihat sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang besar yang ada di dalam diri Gideon. Seperti kita semua, sesuatu yang besar yang ada di dalam diri kita. Potensi itu yang Tuhan lihat. Ketika akhirnya Gideon memimpin 30.000 sekian pasukan, Tuhan bilang, ambil 300 saja. Gideon semakin tambah ketakutan. Apakah kalian tahu bahwa saat itu pasukan Midian itu berjumlah 135.000. 300 orang lawan 135.000. Bayangkan, pertempuran hari itu adalah pertempuran yang paling mustahil dalam sejarah manusia. Kalau secara dunia lihat, ini peperangan bunuh diri, saudara. Bagaimana mungkin 300 orang
melawan 135.000. Kalau bukan Tuhan, itu tidak mungkin. Dan saat itu akhirnya Gideon memperoleh kemenangan yang gila gemilang. Dan kita tahu Gideon adalah salah satu hakim-hakim yang mempunyai nama yang tenar. Dia seorang pemimpin yang pada mulanya bukan siapa-siapa. Yang pada mulanya seorang yang muda, yang penakut, yang minder, dan tidak berani melakukan apapun. Apakah Anda ada di posisi ini? Firman Tuhan sekali lagi adalah jawabannya. Saya bersaksi ketika saya dulu kecil, saya punya sebagian ketakutan yang ada. Saya ini waktu dulu itu setiap rumah punya telepon rumah. Saya bahkan tidak berani ketika telepon itu berdering, untuk mengangkat itu tidak berani, saudara. Mengangkat untuk berkata halo, mau cari siapa, itu tidak berani. Ketika ada tamu papa saya datang, itu saat dimana saya kabur ke kamar, saudara, ngumpet di situ. Jadi saya punya suatu keengganan, suatu ketakutan sendiri untuk menghadapi orang-orang yang asing, bingung mau ngomong apa, mau ngapain. Waktu saya masuk ke persekutuan, ketua persekutuan meminta saya untuk memimpin doa. Saya ingat benar, saya memimpin doa. Saya hanya mengucapkan doa satu kalimat, saudara. Langsung saya tutup amin dalam nama Yesus. Itu saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana, nggak pernah ngomong di depan orang. Sebenarnya nggak ada 10, cuman orang 7 lah paling, orang 7. Saya disuruh memimpin doa di depan 7 orang, saya nggak berani gitu. Tiba-tiba semua kata-kata menguap semua. Tapi hari ini Tuhan bawa saya luar biasa. Tuhan memanggil saya sebagai guru. Saya berbicara di hadapan banyak orang. Saya sudah berbicara di depan ribuan anak-anak. Dan saya bukan orang yang minder lagi. Tuhan mengubahkan saya. Saya sudah bukan seperti saya yang dulu. Tapi semua kelemahan, semua kekurangan saya itu seperti dilapis oleh Yesus sendiri. Jadi pertanyaan tema devotion ini, siapakah calon pemimpin yang hebat? Jawabnya adalah Anda dan saya. Dan syaratnya satu, saudara, setia dalam destiny Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapkan janji-Nya. Kita semua adalah kepala, kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang hebat jika kita ada dalam destiny Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menutupi kelemahan kami, selalu menutupi kekurangan kami, handicap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami tahu kami ini banyak kekurangan, kelemahan, dan cacat Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang menjamin kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biar berkat-Mu, penyertaan-Mu ini Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai setiap kami Tuhan, sampai Maranatha Tuhan, sampai Maranatha. Sertai Tuhan, semua juga yang menonton acara ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan yang setia, bahwa Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.